Sebagai upaya untuk memenangkan kompetisi dan mencapai target pariwisata nasional, Kementerian Pariwisata perlu untuk menyiapkan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia demi tercapainya target 20 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2019. Transformasi SDM Kementerian Pariwisata menggunakan pendekatan budaya organisasi solid, speed, dan smart atau 3S yang dinamakan dengan Wonderful Indonesia Way atau WINWAY. Melalui WINWAY, diharapkan setiap insan Kementerian Pariwisata bermental pemenang dan mampu menciptakan bukit-bukit kemenangan dan secara terus-menerus menyukseskan bukit kemenangan satu ke bukit kemenangan berikutnya. Untuk menjadi pemenang, seorang pemimpin harus memiliki dua elemen dasar, yaitu Great Spirit dan Grand Strategy. Elemen pertama adalah Heart atau hati, yang merupakan karakter sebagai hasil olah ruh dan olah rasa. Elemen kedua yaitu Head atau pikiran, yang merupakan kompetensi sebagai hasil dari olah rasio dan olahraga. Great Spirit berkaitan dengan semangat tinggi yang terbentuk oleh keyakinan atau belief, nilai-nilai atau values, dan perilaku atau behavior yang utama dan mulia. Sementara Grand Strategy berkaitan dengan visi, strategi, model bisnis, atau eksekusi excellent yang terbangun dari analisis dan daya pikir yang mumpuni. Spirit dan strategi merupakan dua elemen dasar yang saling melengkapi dan mengisi. Kunci kesuksesan pemimpin ditentukan oleh kemampuannya menyeimbangkan dan mengharmonikan keduanya. Setiap pemimpin mutlak harus memiliki semangat yang tinggi karena ia yang mencari jalannya sendiri untuk sukses. WINWAY adalah elemen dari Great Spirit. WINWAY diciptakan untuk membentuk karakter pemenang di Kementerian Pariwisata, yaitu insan Kemenpar yang memiliki keyakinan, nilai-nilai, dan perilaku pemenang. Tugas pokok pemimpin adalah managing people, yang berarti fokus membentuk keyakinan, nilai-nilai, dan perilaku orang-orang yang dipimpin. Leadership fokus on people, manajemen fokus on work. Kemenpar hadir untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia dan bahkan semesta alam. Be the best merupakan basic belief untuk selalu memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Be the best menuntut setiap insan memiliki integritas, antusias, dan totalitas. Solid adalah terwujudnya satu hati, satu pikiran, dan satu tindakan. Hati adalah cerminan dari kemampuan olah rasa, pikiran adalah cerminan olah rasio, dan tindakan adalah cerminan olahraga. Jadi, seseorang dikatakan solid jika ia memiliki kemampuan olah rasa, olah rasio, dan olahraga yang komplit, dan landasan olah ruh yang kokoh. Yang pertama adalah sinergi dan kolaborasi. Seperti contoh, di Danau Toba terdapat 7 raja atau bupati yang masing-masing memiliki kepentingan. Agar Toba bisa menjadi primadona seperti puluhan tahun silam, ketujuh raja ini harus saling bersinergi dan berkolaborasi. Maka, dibentuklah Badan Otoritas Pariwisata Toba yang menjadi payung dan integrator antar raja-raja di Toba. Begitu pula kasus di Candi Borobudur. Antar stakeholder di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta harus saling bersinergi untuk dapat memberikan keuntungan di kedua daerah. Elemen kedua dari solid adalah pentahelix. Pentahelix adalah sinergi dan kolaborasi antara akademisi, bisnis, government, community, dan media. Contoh penerapan pentahelix di Kementerian Pariwisata adalah ketika kita ingin menyelesaikan permasalahan defisit 10,5 juta seat pesawat sampai dengan 2019. Kementerian Pariwisata melakukan strategi 3A, yaitu koordinasi dan sinergi antara airline. Masing-masing pihak diarahkan untuk meningkatkan pelayanannya, sehingga dari strategi 3A tersebut, persoalan defisit seat bisa teratasi. Elemen ketiga adalah menciptakan common enemy. Dengan adanya musuh bersama, maka kita bisa menyatukan langkah dan memfokuskan sumber daya yang kita miliki untuk melawan musuh bersama tersebut. Musuh kita secara emosional adalah Malaysia. Secara profesional adalah Thailand dan Singapura. Kita butuh common enemy untuk bersatu memenangkan peperangan. Sesuai apa yang dikatakan oleh Pak Menteri, kenali dunia, kenali dirimu. Kenali musuhmu, kenali dirimu. Kenali customermu, kenali dirimu. Maka kau akan memenangkan peperangan. Speed.
Speed adalah berpikir dengan cepat atau fast thinking, cepat membuat keputusan atau fast decision, dan cepat melakukan action atau fast action. Deregulasi adalah upaya mempercepat dan mempermudah dalam melakukan pembangunan pariwisata. Langkah yang dilakukan pertama adalah memberikan bebas visa kunjungan kepada 169 negara dari sebelumnya hanya 15 negara. Upaya kedua adalah memberikan kemudahan kepada cruise atau yacht untuk berlabuh di perairan Indonesia. Selanjutnya adalah mengembangkan kawasan ekonomi khusus di 4 destinasi prioritas, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Mandalika, dan Morotai. Seperti apa yang selalu dikatakan oleh Pak Menteri, yang cepat akan memakan yang lambat, bukan yang besar memakan yang kecil. Dalam hal daya saing pariwisata, Malaysia dan Singapura sudah lari jauh meninggalkan kita. Saatnya kita mengejar ketertinggalan dengan Speed. Dalam konteks Kemenpar, secara umum, SMART dibagi menjadi 3 elemen, yaitu benchmark, inovasi, dan go digital. Cara SMART pertama adalah melakukan benchmarking. Menteri Pariwisata sering mengatakan, cara paling efektif dan paling cepat untuk membawa organisasi kita menjadi yang terbaik adalah dengan melakukan benchmarking. Benchmarking dapat dilakukan antar divisi, antar direktorat, atau ke institusi lain. Untuk pariwisata, maka standar global yang digunakan adalah Travel and Tourism Competitive Index atau TTCI yang diperbarui setiap 2 tahun sekali. Peringkat kita selalu naik dari 70 pada tahun 2013 ke 50 pada tahun 2015 sampai dengan 42 pada tahun 2017. Target kita sampai dengan tahun 2019 adalah berada di peringkat 30 dunia. Cara SMART kedua adalah berinovasi. Menteri Pariwisata mengatakan, hasil yang luar biasa dapat dicapai dengan cara yang tidak biasa. Kita tidak akan bisa memenangkan persaingan kalau terus-menerus bekerja secara rutin alias business as usual. Berinovasi berarti kita menciptakan sesuatu yang berbeda. Banyak inovasi yang bisa dilakukan untuk memajukan pariwisata. Contoh inovasi yang smart dilakukan Kemenpar adalah memasang branding Wonderful Indonesia di Prancis saat Euro 2016 berlangsung, di mana 20 juta orang lalu lalang di kota Paris dan sekitarnya. Daerah juga bisa melakukan inovasi yang smart. Contohnya Banyuwangi membuka destinasi-destinasi baru, kalender event yang atraktif, bahkan beberapa waktu lalu membuat destinasi pantai syariah. Cara smart ketiga adalah go digital. Di era disruptif saat ini, digital menjadi alat ampuh untuk memenangkan persaingan. Kita melihat Bluebird begitu mudah digoyang oleh platform digital seperti Grab dan Uber. Industri perhotelan didisrupsi oleh Airbnb, atau raksasa Kodak takluk oleh digital startup seperti Instagram. Kemenpar melakukan inisiatif Go Digital dalam 3 hal, yaitu 1. Manajemen Information System dengan membangun War Room M17 di mana semua informasi mengenai market, organisasi, kompetitor, performansi, hingga project management terdokumentasikan secara digital. 2. Customer Information System menggunakan digital media yang mengacu pada Look, Book, Pay. 3. ITX sebagai marketplace yang menjadi platform digital untuk seluruh ekosistem industri pariwisata yang mempertemukan buyer dan seller. Dalam budaya kerja Win-Way, be the best merupakan keyakinan dasar atau basic belief yang harus dimiliki oleh setiap insan Kemenpar. Keyakinan dasar ini diterjemahkan ke dalam nilai-nilai inti 3S, Solid, Speed, dan Smart. Nilai-nilai inti tersebut tak akan bermuara menjadi great performance jika dimanifestasikan menjadi perilaku utama yang dipraktekkan dalam aktivitas kerja sehari-hari. Kita harus berimajinasi, membayangkan tujuan akhir yang hendak kita raih. Kemudian, jadikan imajinasi itu sebagai panduan untuk mengarahkan segenap sumber daya yang kita miliki untuk mewujudkannya. Imajinasi mengandung substansi bahwa semua yang akan dilaksanakan berawal dari apa yang akan kita capai, berawal dari akhir. Mau kemana, dari mana, dan kemudian bagaimana caranya. Definisi fokus sederhana saja, yaitu utamakan yang utama. Dalam fokus kita harus menetapkan prioritas agar tujuan akhir itu bisa terwujud. Karena itu, fokus tak lain merupakan cermin dari kemampuan kita mengalokasikan sumber daya secara bijak. Untuk memenangkan peperangan, kita juga harus menetapkan bukit-bukit kemenangan.
Ada yang namanya peperangan dan ada yang namanya pertempuran, war and battle. Dalam peperangan, kita harus memilih bukit-bukit pertempuran mana yang harus kita menangkan. Salah satu fokus di Kementerian Pariwisata adalah kita menetapkan 10 destinasi prioritas yang akan dikembangkan menjadi 10 Bali baru. 10 destinasi tersebut adalah Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Wakatobi, Labuan Bajo, dan Morotai. Diharapkan dengan pengembangan 10 destinasi tersebut akan menjadi daya tarik utama untuk mendatangkan wisatawan mancanegara. Action adalah kunci untuk membentuk mental pemenang. Untuk menjadi pemenang, kita harus membuat quick win. Quick win ditetapkan lebih untuk membentuk kepercayaan diri, bermental pemenang. Kepentingan utama kita menetapkan quick win adalah untuk mendapatkan kemenangan-kemenangan kecil yang bisa membangun kepercayaan diri bahwa kita mampu untuk menjadi pemenang.